Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ingin sekali beternak, tetapi bingung kapan memulai beternak. Karena kalau beternak di waktu hujan, nanti bingung ngaritnya. Sementara rumput pada basah. Nah, juga kadang-kadang waktu kitanya ini yang repot. Kemudian juga kalau musim kemarau, alasan lagi katanya rumputnya pada kering. Kemudian juga susah nyari rumputnya karena tidak subur. Kalau mendekati Ramadan nanti alasan lagi harga bibitnya mahal. Nah, nanti kalau misalkan bulan mau menjelang ya Ramadan, biasanya itu cenderung karena mau mendekati Idul Adha, biasanya orang itu pada berlomba-lomba untuk peternak untuk menghadapi bulan Idul Adha sehingga harga mahal. Ini alasan-alasan seperti ini itu sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Dalam konsep kita kalau mau beternak, ya, nggak usah nunggu waktu kapan-kapannya. Ketika kita sudah mantap mau niat beternak, bismillah, lebih cepat lebih baik. Karena apa? Kita kan nggak tahu umur kita itu sudah diatur oleh Allah. Kita nggak tahu akan hidup terus, kita nggak tahu besok akan bagaimana, kita kan nggak tahu. Apalagi nanti, nah itu justru nanti kita akan kehilangan waktu yang sia-sia. Yang seharusnya sudah mulai beternak, mungkin akan dekat Idul Adha, mungkin kita bisa menjual, dapat keuntungan, akhirnya tertunda. Nah, jadi kalau teman-teman mau beternak dan memang sudah mantap siap mau beternak, maka mulailah sekarang juga. Artinya apa? Jadi lebih cepat itu lebih baik, jangan ditunda-tunda. Kalau kita mau menginginkan sesuatu, nah, yang penting tadi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ada rencana-rencana berikutnya. Jangan kebanyakan mikir, sambil jalani aja. Jadi kita mau beli kambing, belikan kambing sesuai dengan uang yang ada. Kita mampunya mungkin 1 ekor anakan, udah 1 ekor anakan nggak apa-apa. Ini pengalaman saya 500.000 aja bisa kok. Nah, apalagi teman-teman punya lebih dari 500, berarti kan pasti bisa. Dan di luar sana banyak peternak yang dia mulai cuma dengan 300.000. Nah, saya lihat di YouTube juga. apalagi kalau misalkan cari bakalan yang kurang dari 500.000 ada. Kalau saya kan 500.000 itu karena apa? Karena pejantan. Nah, kalau yang carinya yang kalau bisa 300.000 pun dapat, cuma biasanya kurus, tapi nggak masalah. Mau kurus, yang penting kambingnya tipenya bagus. Nah, matinya bagus atau orang Jawa itu. Artinya dia bakalan yang mungkin calonnya bagus, maka walaupun kurus tidak masalah, beli saja. Itu. Asal kita urus dengan baik, insya Allah. Yang penting tadi kita ada ilmunya untuk bisa ngurus biar lebih cepat. Semua itu ada ilmunya. Nah, yang penting pertama kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kita belajar terus. Kita bisa sharing. Mungkin teman-teman di sekitar Anda punya teman yang ternak juga. Nah, kita bisa silaturahimi. Kita sharing, kita tanya. Kenapa kambing saya berdiri begini. Itu silaturahim, tanyakan. Jadi sambil kita beternak, sambil kita belajar juga. Jadi terus, karena yang namanya ilmu Allah itu luas. Nah, makanya jangan putus asa, terus saja optimis dan kita sambil belajar terus. Termasuk saya sendiri juga lagi belajar juga. Cuma ini karena ini pengalaman, barangkali bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman terutama peternak pemula
silahkan. Nah, di dalam peternak ini perlu diketahui juga, kalau misalkan ya tapi musim hujan gimana? Nah, ada trik-triknya. Biasanya itu kalau di musim hujan cenderung rumput itu basah. Itu kalau kita ngarit rumput dalam kondisi rumput masih basah atau remis, dinamakan remis, itu cenderung cacing itu akan naik ke dalam rumput itu. Itu akan mudah nanti ketika dikasih makan, cacing ini akan mudah kambing ini akan mudah cacingan. Berarti apa antisipasinya? Ya bisa kita beli obat cacing. Itu. Jadi 3 bulan sekali kasih obat cacing. Itu untuk menghindari biar kambing tidak cacingan. Nah, cuma kadang-kadang karena kita dalam menangani cacing ini kadang kurang pas, tahu-tahu sudah parah, ya kita bisa dengan cara yang lain. Nah, kita bisa hindari dengan cara apa? Ketika rumput masih basah, jangan ngarit yang dalam kondisi rumput masih remis. Atau karena remis kan bisa kadang-kadang karena masih pagi, atau juga karena hujan. Nah, kalau musim hujan jangan pakai rumput, pakainya rambanan. Nah, itu rambanan itu apa? Nah, rambanan itu adalah dedaunan hijauan yang dari pohon-pohon. Nah, itu dan namanya rambanan. Nah, kalau rumput-rumput liar seperti ini kan rumput ini. Nah ini kalau mau ngarit harus posisi kering, jangan basah. Kalau basah cacing akan mudah naik. Tapi kalau nanti sudah kena panas, cacing itu akan turun. Nah, tapi kalau musim hujan, nah itu kita kasih hijauan, kita ngaritnya pakai rambanan atau dedaunan dari pohon-pohon. Pohon-pohon apa saja. Itu. Walaupun nanti ada pohon-pohon yang tidak harus dikasih makan sama kambing. Ada. Nah, cuma ya nanti bisa kita bahas lagi ya. Artinya nanti akan saya sampaikan mana dedaunan atau rambanan yang tidak boleh dimakan oleh kambing. Karena kadang-kadang ada kalanya akan menyebabkan nanti keluron. Ya. Jadi seandainya kambing lagi hamil ini nanti bisa keguguran atau keluron kata orang Jawa ya. Jadi bisa keguguran. Ada juga. Atau kadang bisa juga nanti membuat kambing ini jadi mendem, mabuk. Kalau tidak kebetulan bisa jadi malah kematian. Nah, ini semua ada trik-triknya. Nah, makanya kalau teman-teman mau ingin memulai ternak kemudian kok karena kondisinya hujan, jadi lebih banyak cari hijauan pada pepohonan atau yang dikenal dengan rambanan. Nah, insya Allah kalau dengan rambanan maka kambing ini akan aman dari cacingan. Itu salah satu cara atau trik untuk menghindari agar ternak kita tidak kena cacingan. Itu bisa ada dua, bisa kita siapkan obat cacing, bisa tanpa obat cacing, tapi kita bisa menghindarinya melalui makanan kambing itu sendiri, yaitu dengan menggunakan hijauan pepohonan. Pepohonan apa saja ya. Dan nah kalau yang bagus lagi itu ada pepohonan ya yang kandungan nutrisinya yang banyak, itu akan semakin bagus. Itu salah satu trik bagaimana menghindari kambing itu cacingan. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau mau memulai ternak ya, saya katakan udah mulailah detik ini juga, sekarang juga, jangan nunggu nanti jangan ya, karena menunda-nunda itu nggak bagus ya. Kalau kita sudah yakin ingin melangkah, ingin berternak,
jalin aja. Nanti dengan sendirinya Allah akan membimbing kita. Ya, Allah akan membimbing kita. Sehingga kita akhirnya apa? Kita akan belajar terus, ya, sambil melihat bagaimana proses kambing ini, ya, makannya bagaimana. Karena kambing di dalam makan itu sendiri juga butuh penyesuaian. Nah, itu nanti dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir. Nanti ilmu ini Allah akan membimbing kita. Nanti karena kita dikasih bekal oleh Allah, yaitu apa? Kita dikasih akal untuk bisa berpikir. Makanya apa? Kita yang penting jangan putus asa. Kita terus belajar terus sambil berjalan. Oke. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Oh ya, ada teman-teman sekalian perlu diketahui, di dalam makanan atau hijauan untuk pakan ternak kita itu kandungan itu masing-masing itu nutrisinya beda-beda. Nah, di dalam berternak intinya supaya kambing itu pertumbuhannya cepat bagus, cepat besar dan sehat, maka kita harus memperhatikan kebutuhan dari hewan ternak itu sendiri. Kebutuhan nutrisinya berapa, seratnya berapa, proteinnya, mineralnya dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan ternak-ternak kita. Nah, untuk itu kita juga di dalam mencari rambanan itu juga harus memahami nutrisi. Pengalaman saya waktu mengikuti pelatihan cara membuat pakan ternak dari Profesor Dr. Caribu, beliau adalah orang Petarukan, orang Pemalang yang jadi guru besar Unsud di Purwokerto. Beliau menyampaikan bahwa dedaunan atau rambanan ini yang proteinnya banyak, yaitu mencapai 24,7 lebih. Itu diantaranya adalah pohon aloe vera, ya, itu. Kemudian juga pohon turi, ya, itu daunnya dengan bunganya. Ya. Kemudian juga kedelai, ya, itu proteinnya banyak. Nah, sementara kalau rumput liar seperti ini proteinnya itu cuma 1,7. Ini sedikit, cuma seratnya yang banyak. Makanya kalau kambing atau ternak yang lain, sapi seperti sapi, kalau dikasih rumput itu pencernaannya akan bagus. Nah, ya. Cuma tadi seratnya yang banyak, tapi proteinnya sedikit. Itu. Kemudian juga ada yang lainnya lagi, yaitu kaliandra. Nah, kaliandra kalau ingin tahu ciri-ciri daunnya itu seperti daun selong atau lamtoro, tetapi ada bunganya. Nah, ingat, ada bunganya yang putih, ada yang merah. Nah, yang bagus itu yang putih. Kalau yang merah jangan, itu bahaya. Kenapa bahaya? Nah, itu lain waktu bisa saya sampaikan. Ya. Ini karena membutuhkan ungkapan yang sifatnya ilmiah. Nah, itu tentunya harus orang yang ahli di dalam memahami kandungan nutrisi tentang hijauan dari beberapa pohon.
yang ada. Nah, gitu. Mungkin itu salah satu trik atau cara bagaimana supaya ternak kita itu sehat dan cepat besar. Teman-teman sekalian, ya, yang hari ini semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beternak kambing ataupun sapi ataupun yang lainnya, supaya hasil maksimal, maka perlu ada kiat-kiat, ya, yang tentunya karena ini kita berternak sifatnya ternak pemula dengan modal yang serba minim, maka kita harus memahami dan memanfaatkan semaksimal mungkin di lokasi di sekitar kita. Di antaranya pertama, ya, rumput atau hijauan sudah jelas tadi saya sampaikan, ya. Kemudian untuk hasil ternaknya maksimal, maka perlu kambing itu dikasih minum. Karena faktanya teman-teman, orang beternak kambing itu kadang-kadang dan hampir rata-rata yang di desa-desa, ya, yang tidak menggunakan teknologi atau menggunakan sifatnya ternak manual, itu jarang dikasih minum. Kadang-kadang 3 hari baru dikasih minum. Sementara kambing itu hampir sama seperti kita manusia, antara makan dan minum itu malah lebih banyak minumnya. Mestinya supaya hasil maksimal maka harus dikasih minum. Jangan nunggu 3 hari, kalau perlu tiap hari. Nah, kan ada yang ngomong, tapi kan susah, kadang kambing saya juga 3 hari baru dikasih minum juga susah. Iya, karena hewan itu naluri, kebiasaan. Awal-awal kambing saya juga dulu seperti itu, tapi karena sering dikasih minum, sekarang bisa 3 kali dalam sehari. Dimulai dari pagi-pagi ketika mau ngasih makan, kasih minum. Nah, kemudian siangnya kasih minum khusus tapi tidak dikasih makan. Sorenya ketika mau dikasih makan, kasih minum lagi. Dan minumannya awal-awal pakai air biasa. Tapi karena kurang maksimal, tambahi garam. Tapi ingat ya teman-teman, jangan pakai garam yodium. Itu untuk manusia. Yang bagus garam krosok. Di samping harganya murah, tapi kandungan mineralnya banyak. Nah, itu garam krosok, harganya murah. Nah, dan perlu diingat lagi, teman-teman di sekitar Anda itu mungkin ada orang yang membuat tempe. Nah, itu rebusan kedelainya itu kan kebanyakan dibuang. Nah, itu kesempatan sebetulnya. Kita nggak perlu beli, ya, cukup ngasih tahu sama orang atau siapkan wadah biar nanti air rebusan kedelainya biar ditampung, nanti Anda yang ngambil. Ya sesekali lah ngerti, misalkan sebulan sekali ngasih atau apa. Tapi kan intinya nggak beli. Kita harus pandai memanfaatkan keadaan. Nah, jadi jangan lepas begitu saja. Banyak tetangga Anda yang buat tempe malah tidak dimanfaatkan. Manfaatkan itu bagus untuk biar hasil ternak kalian meningkat. Nah, itu rebusan kedelai itu bagus. Jadi ambil saja. Syukur-syukur nanti ditambah lagi, misalkan kasih pekatul, buat comborannya, itu bagus. Tapi bagaimana kalau minumnya susah apa? Tapi ada juga teori lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa, minumnya masih susah, bisa juga tetap kasih garam untuk perasa, biar kambing makannya lahap, walaupun itu kering-kering kayak gitu, itu tetap masih mau makan. Kalau nggak pakai comboran mungkin belum bisa, pakai minuman yang biasa pakai garam juga belum mau, bisa pakai yang lain. Jadi garam krosok ditaruh di bumbung atau pring,
nanti bawahnya dilubangi ya kira-kira 1 paku usuk atau reng yang 5. Nah kanan kiri dilubangi, misalkan ini bambu, nah ujungnya ini ros-rosan, ini dilubangi, sini lubangi. Nanti ketika garam krosok yang ada di dalam bumbung ini kena udara, otomatis kan akan meleleh, itu akan keluar air itu sedikit demi sedikit. Itu nanti kambing itu akan menjilat-jilati ini bumbung ini. Nah itu kan nanti akan merasakan asin. Wah, kambingnya akan, karena fungsi garam di samping untuk menetralisir racun ya yang ada dalam rumput. Kadang-kadang kita kan nggak tahu, apalagi ngarit rumputnya rumput liar, mungkin bekas disemprot, mungkin bekas ada inseksida, pestisida dan sebagainya. Nah justru dengan kambing minum atau garam krosok ini untuk mampu menetralisir itu. Yang kedua, garam berfungsi untuk mengendurkan daging. Jadi akhirnya apa? Dagingnya kendor, jadi cepet gemuk. Itu teman-teman. Jadi itu banyak sebetulnya kiat-kiat yang bisa kita lakukan tanpa kita harus modal besar. Nah, yang penting kita pelajari lingkungan di sekitar Anda. Anda hidup di lingkungan mana, kira-kira daunnya apa, sebetulnya bisa saja. Nah, jadi nggak usah khawatir, karena kambing ini yang penting, mohon maaf, asal jangan plastik, apapun yang dimakan kambing itu akan jadi daging. Cuma perbedaannya nutrisinya itu yang berbeda. Kalau yang pakai nutrisinya yang bagus, ya banyak, insya Allah ya akan cepat gemuk. Itu. Jadi jangan khawatir. Ya, bismillah. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat, dan kalau ada komentar, pertanyaan dan sebagainya ya silahkan subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.